warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan saya nama Sobri Fibrianto. Soalnya ini permasalahan Boyolali, tapi saya gerak ke masa sopo kok Karanganyar, PN Karanganyar, kurang cetok, tak balik ini bisa guys. PN Karanganyar. Lekor pengen nyiduk rai-rai ini ketok kabeh. PN Karanganyar ini paling ora yo gabungannya karo Polokarto karo Sukarjo. Polokarto saya tak kenali oke. Ekor kari nyiduk wae iso ya. Kowe nek ora mudeng permasalahane mbok diem wae. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencak silat, salam paseduluran, saya Indonesia. Oke, dulur-dulur, langsung saja. Kali ini saya akan membahas tentang video yang dimana sedulur dari IKS ini digerebek oleh sedulur dari Pagar Nusa. Bagaimana ceritanya dan bagaimana kronologinya, nanti saya akan membahasnya bersama dari sedulur IKS dan dari sedulur Pagar Nusa. Dan disitu dari sedulur PSHT juga ikut di mana di waktu permasalahan itu dari sedulur PSHT juga ikut ke rumah dari sedulur IKSPI. Sebenarnya ada kejadian apa toh? Oke, sebelum saya lanjut ke permasalahan, kita perkenalkan dulu dari sedulur-sedulur kita ini. Yang pertama dari sedulur IKS, saya perkenalkan diri dulu. Ya, perkenalkan, nama saya Mirfat Rahman, saya dari keluarga besar IKSPI Kerasakti Karanganyar. Nah, ini Kang Mas Amir dari IKSPI Karanganyar. Untuk yang kedua ini dari sedulur saya, yaitu dari sedulur Pagar Nusa. Gak usah kenalan mas, wis kenal kabeh. Oh, udah kenal semua. Ini Kang Mas Hugo yang di beberapa konten yang lalu terkenal dengan wajah kemamplengnya. Ya, ini beliau ini dari Wakil Ketua PAC Pagar Nusa di Karanganyar. Di konten-konten yang dulu memang dia terkenal dengan wajah kemamplengnya. Ya, mungkin karena ngerokok atau gaya kemakinya saya juga nggak tahu. Mungkin dari para viewer sendiri yang bisa menilainya. Apa memang benar kemampleng? Oke, dulur-dulur, langsung saja dulur-dulur. Nah, gini, saya ini ingin bertanya kepada sedulur Pagar Nusa, yaitu Kang Mas Puguh. Dimana kemarin dari sedulur Pagar Nusa ini menggerebek dari sedulur IKSPI di Polokarto, itu sebenarnya kejadian itu ada apa toh? Kejadian apa toh di Polokarto itu? Kak, katanya ada sangkut pautnya dengan kasus di Boyolali kemarin. Monggo untuk Kang Mas Puguh bisa menceritakan untuk kronologinya. Monggo. Ya mas, boleh loh. boleh. Kita ayo corona sithik. Monggo. Itu kejadiannya sebetulnya cuma miskomunikasi. Korban huak dari media sosial, mungkin dari teman-temannya yang nggak tahu permasalahannya diinfokan ke teman lain jadinya kan hoax semua. Sebetulnya kan kita tahu sendiri di sana kan kayak sampean juga ada permasalahannya, bagaimana siapa yang menjadi korban, siapa yang menjadi tersangka. Lah anak itu oknumnya yang dari oknum dari KS itu kan dia nggak tahu, cuma korban hoax saja. Makanya dia membuat statement itu malah seakan-akan dia yang jadi korban, padahal dia nggak tahu apa-apa. Dia di rumah, kita yang menyelesaikan permasalahan di Boyolali, tapi kok malah bikin kata-kata yang kurang mengenakan. Makanya kan kemarin sempat ada teman-teman mau menggerebek ke sana, tapi dengan adanya satu pandemi ini kan kita nggak boleh kumpul ini. Pandemi ini Anjuran pemerintah, kita nggak boleh, pengerahan massa juga nggak boleh. Makanya kan kita perwakilan ke sana, tapi sebelumnya kan kita tetap menghubungi sesepuhnya, kalau apa namanya, ketuanya dari IKSPI yang dituakan di IKSPI daerah sana. Kita kemarin menghubungi ketuanya sana, ternyata malah anaknya sendiri
Makanya kita koordinasi sama Mas Amir. Kita mau ke sana perwakilan itu bagaimana? Oh iya ya, oke. Terima kasih informasinya Kang Mas Puguh. Ini gini ya dulu sebenarnya permasalahan itu kan yang di Boyolali kan sudah selesai. Tapi ini ada oknum dari sedulur KSP ini membuat statement yang sama sekali tidak sesuai dengan fakta yang di lapangan. Makanya kemarin kan ada berita juga dari voice note dari sedulur KSP ini mau menciduk dari sedulur-sedulur semuanya ini yang pergi ke Boyolali kemarin. Tapi alhamdulillah semua sudah diselesaikan. Dan untuk sedulur KS ini sebenarnya juga hanya miskomunikasi karena mendapatkan berita yang simpang siur, jadi dia kan tidak tahu untuk fakta sebenarnya. Dan setelah dulur-dulur dari IKSPI dan dulur dari Pagar Nusa datang ke Polokarto, dijelaskan untuk masalah sebenarnya, untuk fakta sebenarnya. Dan ini kemarin, ini sekarang saya mau bertanya kepada Kang Mas Amir dari sedulur IKSPI, kemarin apa memang benar ada koordinasi yang bagus dari dulur Pagar Nusa ke sedulur KS untuk datang ke sana? Itu ceritanya bagaimana? Apa memang benar menghubungi sedulur KS dulu atau memang sudah langsung ke sana? Monggo Kang Mas Amir. Ya, saya benarkan itu oknum itu benar-benar termakan hoak, Mas. Termakan hoak kejadian di Boyolali itu, seakan-akan dia itu menjadi korban, padahal kenyataannya bukan. Nah, setelah kita klarifikasi di TKP, di kejadian itu real, jadi termakan berita hoak itu. Ya, dari pihak IKS saya tidak menyalahkan, soalnya setiap perguruan itu pasti ada rasa loyalitas kekeluargaan, itu pasti ada, Mas. Di Pagar Nusa, di PSHT itu pasti ada. Saya tidak menyalahkan satu nih, Mas. Intinya niku nggih termakan loyalitas, intinya pengen bela dulure ngoten niku, Mas. Siap nggih. Leres Kang Mas Amir niki. Mungkin memang jiwa loyalis seseorang tuh ya untuk perguruannya, ya saya tidak menyalahkan 100% ke sedulur IKS juga. Memang rasa loyalis untuk persaudaraan ya memang semacam itu. Tapi kemarin dari sedulur-sedulur dari PSHT, sedulur dari Pagar Nusa dan sedulur IKS sudah mengklarifikasi ke sana juga dan menceritakan kronologi aslinya sebagaimana, karena beliau-beliau ini kan juga ada di Boyolali kemarin. Jadi untuk kejadian aslinya kan mereka semua juga tahu. Tapi sebelum kita lanjut, kita lihat dulu bagaimana klarifikasi permohonan maaf dari sedulur IKS juga. Tapi di sini sebenarnya dari sedulur IKS ini hanya termakan isu-isu di media sosial yang tidak asli untuk kebenarannya, untuk cerita-cerita hoaknya, kepastiannya ya. Kita simak langsung bagaimana videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan saya nama Sobri Widianto. Dengan ini saya yang bersangkutan atas perbuatan saya kemarin. Saya meminta maaf karena saya menyangkut Pagar Nusa, Karanganyar dan Sukoharjo. Saya terpicu dari sosial media yang belum valid, dan saya meminta maaf atas perbuatan kemarin. Dan saya meminta maaf tidak akan mengulangi lagi. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oleh tambahan dari Pulau, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk Pagar Nusa se-Sukoharjo untuk stop pergerakan karena untuk yang bersangkutan sudah meminta maaf dan sudah clear untuk masalah-masalah yang ada di Musiraban dan sekitarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya perwakilan dari Pagar Nusa Karanganyar mengucapkan terima kasih atas Mas Sofi yang telah mengakui kesalahannya, dan saya sebagai anggota Pagar Nusa Karanganyar untuk teman-teman, masa sudah selesai dan jangan diperpanjang lagi. Kita satukan IKSPI dan Pagar Nusa di area Sukoharjo dan Karanganyar, semoga tidak ada perpecahan belang lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dulur-dulur video dari sedulur IKSPI yang ada di Polokarto.
dia itu anak dari siapa itu kemarin ketua ranting dari KSPI ya. Ya Mas. Purwokerto. Tapi sudah diceritakan semuanya dan beliau pun juga minta maaf kepada dulur-dulur semuanya karena dari sedulur KSPI ini juga termakan hoak. Nah mungkin ini, tapi ya saya ulang sekali lagi, saya tidak menyalahkan dari sedulur dari KSPI karena ya memang rasa loyalis persaudaraan yang tinggi ya memang semacam itu. Bahkan bukan hanya di KSPI, di PSHT atau di Pagar Nusa semuanya juga seperti itu. Namanya juga loyalis, nah, rasa kekeluargaan yang sangat tinggi untuk membela saudaranya. Intinya kemakan hoak. Media sosial itu kejam. Nah, oke dulur-dulur. Dan mungkin untuk dulur-dulur Mas Amir dari KSPI perwakilan ada saran-saran buat dulur yang lain, semoga jangan sampai termakan hoak. Ada pesan-pesan monggo. Intinya gini Mas, kalau kita setiap ada permasalahan termasuk di media sosial itu harus kita klarifikasi kebenaran dari berita itu. Jadi jangan sampai kita gara-gara kemakan hoak itu jadi kita merugikan diri kita sendiri, apalagi merugikan orang lain. Siap-siap. Dan Mas Kukuh tak sedikit tambahan, juga himbauan juga ajakan buat teman-teman semua. Jika ada suatu saat nanti informasi atau ada berita tentang kejadian-kejadian yang belum tahu pasti, lebih baik kita diam dulu. Kalau enggak, kita cari kebenaran beritanya itu bagaimana, baru kita bisa buat statement. Kita klarifikasi, apa kita perbanyak bertanya. Intinya bisa banyak sebelum bertanya ya? bertindak, kita cari dulu kepastiannya dulu. Jangan langsung geruduk ke api. Nah ini Mas yo, basa Jawa penak-penakan iki ngobrol karo dulur KSPI, dulur Pagar Nusa. Iki yo sebenarnya di daerah Karanganyar, Purwokerto dan sekitarnya itu dari dulu pencaksilat manapun sebenarnya guyub rukun terus di sini. Tapi karena ada kejadian di Purwokerto kemarin, mohon maaf, ada kejadian di Boyolali kemarin berimbas di Karanganyar. Sebenarnya semuanya itu karena rasa loyalis, rasa persaudaraan sesama saudara ya, dari Karanganyar datang ke Boyolali. Semua itu kembali lagi karena rasa loyalis atau rasa persaudaraan kita semua. Oke, mungkin untuk Mas Amir ini agar dulur-dulur dari semua pencaksilat bisa guyub rukun itu ada metode tertentu atau tidak? Intinya ya gitu Mas, setiap ada permasalahan pasti dicari kepastian dulu Mas. Kalau kita cari kepastiannya, baru kita cari solusi yang terbaik. Intinya dengan pikiran ada Mas, nggak pakai emosi. Pasti setiap permasalahan itu ada jalan keluarnya. Betul Mas Hugo? Oke, Mas Hugo siap. Nah mungkin dari Mas Hugo lain cerita nih untuk metode agar semua pencaksilat ini bisa guyub rukun tuh, punya metode apa atau cara trik atau apa? Sidik we Mas, sidik we. Tapi Dawa. dalam. Nah iya we, terus sidik tapi dawa. Fanatik boleh, rasis jangan. Cuma itu saja. Oh iya. Ben diayati wis padha gede nih. Ben dionceki dhewe. Ngonceki dhewe ya. Kacang kata iki. Ngene Mas, nek aku yo ya kayak ngopi bareng, ngobrol bareng, gojekan bareng lho kaya iki lho. Pagar Nusa, PSHT, IKS, guyub rukun ngopi bareng, wedangan bareng. Lah kowe kuwi lho. Oh bisa. Iki ya anu dulur-dulur nang grebek omahe dulur Pagar Nusa iki yo. Biar semuanya itu bisa diklarifikasi dengan baik, dengan benar semua kejadian. Jangan sampai menjadi besar, menjadi permasalahan yang semakin rumit. Penake dijak wedangan bareng ngene iki. Oh, ya apa ora? Ngopi penak kok ngene. Aja perlu mikir kekiran wae. Heeh. Kopi ku ndi? Ya, ini gini dulur. Kemarin alhamdulillah untuk permasalahan di Boyolali semua dari kasus dari kepolisian juga sudah clear semua, sudah beres semua, sudah selesai. Untuk di kasus di Purwokerto juga sudah selesai semua. Alhamdulillah semua sudah beres, sudah guyub rukun. Jangan sampai kita termakan hoak. Untuk kedepannya semoga untuk semua pencaksilat tetap guyub rukun. Oke, ada tambahan lagi? Nah, oke dulur-dulur,
Saya kira cukup sekian dulu konten dari saya. Semoga bisa memberi kehangatan di dunia pencaksilat untuk tetap guyub rukun, saling silaturahmi dan saling menghargai. Oke dulur-dulur, saya kira cukup sekian dulu konten dari saya. Apabila banyak tutur ucap saya yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencaksilat, salam paseduluran. Aku Indonesia.